Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk kalian semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan semangat ya untuk melanjutkan perkuliahan kita di hari ini. Jadi hari ini itu yang akan tampil adalah kelompok 8 ya. Nah, jadi sebelum masuk ke kelompok 8 nanti Ngoni diskusinya di Google Classroom ya, karena ini adalah kelompok LDR class, luring daring kelas. Mereka ini adalah kelompok yang tidak wajib untuk mengikuti Zoom ya, karena kriteria LDR kelas ini adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam hal jaringan, dalam hal mungkin daerah terpencil dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti perkuliahan menggunakan aplikasi Zoom ataupun YouTube dan lain sebagainya. Sehingga untuk memudahkannya kita cukup yang menjadi muara dari daring kelas dan LDR kelas ini adalah Google Classroom, karena kita tetap menggunakan aplikasi online untuk mengakomodir kedua kelas ini. Tidak mungkin saya bisa memberikan penilaian tanpa menggunakan aplikasi online. Namun di dalam hal ini Google Classroom saya pikir bisa tidak terlalu memakan banyak data begitu ya. Dan saya pikir meskipun di daerah yang jaringannya terputus-putus, ini akan tetap bisa mengikuti perkuliahan menggunakan Google Classroom ya. Dan kalaupun nanti di Google Classroom ada kesulitan, itu boleh ya menggunakan media lain, apakah itu dengan menelpon, SMS, WA, dan lain sebagainya. Yang penting mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan. Kita akan memberikan jalan-jalan dan solusi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan mengikuti perkuliahan. Nah, baik. Kebetulan karena yang tampil adalah kelompok LDR kelas, nanti silahkan Ngoni lanjutkan diskusi di Google Classroom. Ya, saya akan memberikan pengantar ya. Jadi ini nanti akan saya upload di YouTube. Ini tidak wajib ya. Nanti arahannya tetap akan saya berikan di Google Classroom. Namun kalau Ngoni ingin melihat arahan yang lebih lengkap ataupun pengantar perkuliahan yang saya berikan kali ini melalui Zoom ini secara lebih lengkap, silakan diklik link YouTube yang saya berikan di Google Classroom nanti. Kalaupun tidak memiliki data, tidak apa-apa. Silahkan ikuti saja arahan yang saya tulis di Google Classroom. Oke, saya akan share screen ya. Pertemuan yang kemarin itu kita membahas materi tentang ya ini ya kelompok 5 ya. Jadi minggu kemarin tepatnya hari Selasa kemarin itu yang tampil adalah kelompok 3. Ini adalah PowerPoint dari kelompok 3 ya. Nah, ini pada mata kuliah kemampuan dasar mengajar kita mulai jam 10 sampai jam 11.40 Wita. Jadi nanti Ngoni cukup diskusi sampai jam 11.40 ya, tidak usah sampai siang, terlampau siang atau sampai sore. Namun kalau memang ada kendala silahkan saja diatur. Ya, mau diskusinya yang penting kelasnya kompak gitu ya. Apakah nanti mau sore, yang penting hari ini diskusinya sudah dituntaskan. Ya, ini yang kemarin sudah di-share oleh kelompok 5. Saya akan coba sedikit mereview ya. Nah, pada materi membuka dan menutup pelajaran ini, di sini ada 9 anggota kelompok ya. Nah, ini mungkin bagan ya atau alur berpikir yang ingin coba jelaskan oleh kelompok 5. Nah, kalau dilihat dari pengertian, keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini kita mulai dari keterampilan membuka ya. Ini di sini terlihat adalah kegiatan awal yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum memasuki materi atau inti dari sebuah pembelajaran.
Nah, tujuannya ini ya, mempersiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Saya pikir PowerPoint-nya memang ini ya, agak sedikit biasa. Di sini tidak ada gambar ya, tidak ada penjelasan dalam bentuk visual begitu ya, hanya berupa kata-kata. Ini mungkin boleh kelompok 5 ataupun kelompok lain nanti tingkatkan lagi kreativitas dalam membuat PowerPoint. Nah, intinya kalau berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran ini ya, itu kan kita sebagai seorang guru ya, ataupun sebagai seorang pengajar sebenarnya pada umumnya, nah, sebagai seorang pengajar, nah itu kita harus perhatikan di awal itu kan kita sering dulu waktu jadi siswa juga melihat guru ya, guru kita yang masuk ke kelas, baca salam, kemudian memperhatikan siswanya, mungkin melihat bagaimana kerapian siswanya, melihat bagaimana posisi tempat duduk, kebersihan kelas. Nah, itu semua adalah keterampilan membuka pembelajaran. Ya, termasuk juga misalnya mereview ya, seperti yang saya lakukan sekarang, saya mereview materi ini, materi minggu lalu. Ini juga merupakan bentuk keterampilan membuka pembelajaran. Ya. Boleh juga sebenarnya di awal itu memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Misalnya, coba siapa yang masih ingat tentang keterampilan membuka pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Itu boleh juga dilakukan di keterampilan membuka pelajaran. Dan masih banyak lagi ya. Intinya ini dilakukan di awal sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran, yaitu materi yang akan dipelajari pada pertemuan itu atau pada pertemuan ini misalnya. Oke, kemudian ya ini banyak ya, ini kriterianya untuk apa dilakukan kita membuka pelajaran itu. Ini banyak tujuannya ya. Saya tidak akan bahas lagi karena sudah dibahas oleh kelompok terdahulu. Nah, kemudian masuk ke keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ya, ya intinya tentu ketika kita melakukan proses belajar mengajar, itu nanti ada proses membuka dan tentu juga pelajaran itu juga harus ditutup. Nah, namun bagaimana menutup pembelajaran itu, nah itu yang harus kita pelajari lagi. Ya. Nah, ini banyak ya dijelaskan. Intinya kalau kegiatan menutup pembelajaran itu tujuannya adalah bagaimana supaya dalam kegiatan menutup itu kita juga bisa memperkuat lagi materi yang sudah dipelajari pada saat itu. Ya. Misalnya dengan mengambil kesimpulan bersama dengan siswa, ataukah dengan memberikan tugas juga bisa ya, memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Atau juga mungkin melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan penutup kepada siswanya, misalnya siapa yang bisa memberikan contoh dari materi yang kita pelajari sebelumnya atau saat ini begitu ya. Misalnya materinya tadi tentang misalnya kelompok 8 ini, keterampilan atau kemampuan membimbing diskusi kelompok. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Itu boleh dilakukan pada saat menutup pembelajaran. Atau kalau mau juga bisa melakukan kuis ya. Kuis atau games, ya games penutup. Nah, itu harus dipersiapkan oleh seorang guru. Misalnya dipersiapkan 15 menit untuk menutup pembelajaran. Nah, itu sesuaikan saja apa yang akan dilakukan dalam 15 menit itu. Itu terserah ya, mau 10 menit, 15, atau 5 menit. Nah, itu kan tertuang dalam RPP dari seorang guru yang sudah dibuat sebelumnya. Kan? Oke, itu ya yang dibuat oleh kelompok 5 pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya apresiasi ini PowerPoint yang dibuat, namun tingkatkan lagi, jangan polos seperti ini.
usahakan ada gambar, ada penjelasan yang lebih visual ya. Kalau ini saya pikir terlalu simpel ya untuk mahasiswa pada masa 4.0 sekarang ini. Yang seharusnya paham teknologi dan banyak sumber yang bisa dijadikan acuan. Ya. Oke, saya rasa ini untuk reviewnya. Kemudian untuk yang kelompok yang akan tampil hari ini adalah kelompok 8. Kelompok 8 itu nanti akan mempelajari tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini saya jelaskan sedikit apa itu keterampilan atau kemampuan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Ya, di dalam proses belajar mengajar itu terkadang tidak cukup dengan hanya metodenya itu menjelaskan. Ya, terkadang akan membuat siswa bosan gitu ya. Atau ini berkaitan dengan materi yang begitu banyak, tidak mungkin dijelaskan semuanya. Ya, ini akan memakan waktu ya. Atau juga ini sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan partisipasi siswa. Ya, kalau kita menjelaskan, terkadang kan siswa hanya mendengarkan. Kalau diskusi itu kan kita harapkan nanti antar siswa ada saling tanya jawab, atau ada juga ide-ide yang muncul dari siswa-siswa yang selama ini diam, gitu. Itu tergantung nanti bagaimana pengelolaan diskusinya. Nah, di sini terlihat pada poin pertama ini diskusi kelompok adalah proses yang teratur melibatkan sekelompok orang, ya, berbagi pengalaman, informasi, dan pemecahan masalah. Nah, kemudian dalam hal tertentu ya terkadang perlu dilakukan diskusi dalam kelompok kecil, bahkan mungkin juga harus dilaksanakan secara perseorangan. Ya. Kita tahu ya karakteristik siswa itu beragam, jadi tidak sama. Ada yang bisa menangkap pelajaran itu sambil mendengarkan musik begitu ya. Ada juga yang tidak suka keributan, ada yang suka hening, ada yang tidak suka di dalam kelas, ada yang sukanya di luar kelas atau di taman dan lain sebagainya. Ada juga yang pemalu ya, yang tidak bisa berbicara di depan teman-temannya yang lain. Nah, ini karakter-karakter ini kalau untuk diskusi kelompok kecil itu bisa kita kelompokkan. Misalnya kalau yang suka belajar di taman ada 5 orang, nah itu bisa kita bimbingnya 5 orang itu. Ada lagi yang pemalu misalnya, itu misalnya harus kita bimbing secara perorangan dengan gurunya. Atau kita bisa kelompokkan juga yang sesama pemalu ini. Itu bisa dilakukan. Tergantung bagaimana pekanya seorang guru dalam melihat peserta didiknya. Tentunya dalam upaya mencapai tujuan pembelajarannya. Kalau kita biarkan siswanya yang pemalu, yang tidak bisa berbicara di depan teman-teman yang lain, nah itu akan membuat mereka tertinggal ya dari yang lain. Jadi kita harus carikan solusi bagi siswa-siswa yang dalam tanda kutip unik ini. Nah, jadi kita tidak lagi terlalu dominan sebenarnya. Nah, untuk membuat diri kita sebagai seorang guru tidak dominan itu ya kita juga harus kreatif ya. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak kita yang mengarahkan, berbicara dan lain sebagainya yang memimpin diskusi ini. Namun buatlah sebuah diskusi yang memungkinkan itu memicu kreativitas siswa itu yang lebih aktif begitu. Itu silahkan dicari bagaimana caranya. Itu boleh ya kalau misalnya menggunakan games
ataupun misalnya menggunakan video, jadi diarahkan siswanya untuk menganalisis video. Nah, itu kan akan muncul nanti kreativitas masing-masing siswa. Nah, ini banyak ya. Ini keterampilan yang harus kita miliki dalam mengamati siswa, kita mengidentifikasi kesulitan atau kebutuhan anak, ya, memilih pendekatan yang atau metode yang sesuai. Nah, ini kecakapan yang diperlukan oleh seorang guru. Ya. Nah, itu kan akan kita dapatkan sambil berproses, ya. Yang akan kita dapatkan sambil berproses. Karena tentu menjadi guru yang seperti ini bukanlah hal yang bisa didapatkan secara instan. Nah, mungkin itu pengantar tentang materi yang akan didiskusikan hari ini oleh kelompok 8. Jadi silakan kelompok 8 pimpin diskusinya di Google Classroom, karena ingat ini ada LDR Class, jangan gunakan aplikasi Zoom karena itu akan menyusahkan kelompok penyaji dan karena kelompok penyaji yang akan memimpin begitu ya. Karena kelompok penyaji adalah LDR Class, jadi gunakanlah media LDR Class yaitu Zoom. Nah, saya pikir Zoom cukup ya nanti. Kang Oni cukup berdiskusi di kolom komentar. Itu saja saya pikir. Silakan lanjutkan diskusinya dan nanti buat laporan diskusinya seperti biasa ya. Kelompok penyaji buat laporan diskusinya cukup 1 orang saja mewakili. Tentu yang dirumuskan oleh semua anggota kelompok yang men-share di laporan diskusinya cukup 1 dari kelompok yang tampil mewakili. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan silakan lanjutkan diskusinya.